Tuan ketiga. Kirim istri pertama dan kedua ke rumah orang tua mereka. Untuk sementara waktu, saya tak mau lihat mereka. Baik, Tuan ketiga. Oh ya, pesta pernikahan keponakan gubernur akan segera mulai. Mobil sudah siap. Baik. Jaga rumah baik-baik, jaga ayah dan Nian-Nian. Aku dan istri pergi ke pesta. Ya, Ayo pergi. Kalian makan pelan-pelan. Nian-Nian. Mama mau digendong mama. Sihang, sepertinya kamu harus pergi ke pesta sendiri. Baiklah. Mama di rumah temani Nian-Nian. Papa ke pesta. Papa gendong papa. Biar mama ke pesta. Mama. Biar mama, papa dan kakak gendong. Jadi kami nggak boleh ke pesta ya? Nggak mau. Sudahlah. Tak pergi juga tak apa. Lagian semua orang kira ya masih pingsan. Jadi kita tak datang itu wajar. Son, tolong siapkan hadiah besar untukku. Datang ke pesta minta maaf saja. baik. Xiao Duoyu, masih ingat dari mana asalmu? Sudah lupa. Tapi aku naik banyak mobil. Kapal juga. Lihat, ada yang terus gendong aku. Jalan terus. Nian-Nian, jangan dipikirkan. Mulai sekarang kamu adikku. Tak ada yang berani ganggu kamu. Iya. Si kecil ikan kecil paling suka ayah, mama atau kakak. Mama wangi, ayah wangi, kakak wangi. Tuan muda, Ada apa? pesta pertunangan bermasalah. Pembunuh masuk, pasang bom. Komandan tewas kena ledakan. Banyak tamu ditembak. Lainnya juga luka. Rumah sakit penuh sekarang. Untung kita nggak pergi ayah dan Nian-Nian. Aman. Sekarang kita punya Nian-Nian. Lihat kita selamat dari bencana. Sepertinya Nian-Nian memang bintang keberuntungan keluarga Zan. Master Tang, kenapa kamu begitu kacau? Aku baik-baik saja. Kutukan yang kuberikan pada putra Zan Sihang sudah dipatahkan orang. Tidak mungkin. Di seluruh Hong Cheng, hanya 3 orang bisa mematahkan kutukan. Dan mereka semua sudah aku kurung. Siapa lagi bisa bantu Zan Sihang? Banyak orang hebat di dunia. Bukan cuma Hong Cheng. Ada yang aneh. Keluarga Zan Sihang hari ini lolos lagi. Awalnya kupikir, meski dia tak mati, setidaknya cacat. Ternyata dia juga tak apa-apa. Bulan depan, ayah tua itu ulang tahun ke-60-nya dan dia memang paling dukung Zan Sihang. Dan putranya. Kalau putranya tidak mati, pewarisnya pasti Zan Sihang. Tapi Zan Sihang dijaga ketat. Mau bunuh dia sangat sulit. Guru, cepat cari cara. Ini digali dari tempat sial. Meski nasib Zan Sihang dan ayahnya kuat, asal dipakai lama, akan kena sial terus. Cuma butuh waktu saja. Baik. Saya akan cari cara agar sampai ke tangannya. Kakak sepupu, dia dibeli untukmu, gadis pembawa hoki. Namanya Xiao Duoyu. Nama lengkapnya Zhan Nian-Nian. Dia adik perempuanku. Xiao Duoyu itu adikku. Dia adik Ai. Dia gadis yang dibeli paman untukmu, gadis pembawa keberuntungan. Li Wan, sudah kubilang. Dia adikku. Xiao Duoyu, gadis pembawa keberuntungan. Itu bukan kata baik. Kamu adikku. Kakak, aku mau makan lagi. Dia gadis pembawa keberuntungan, bukan adikmu. Akulah adikmu. Kamu bukan bermarga Zhan. Dia bukan adikmu. Kalian menindasku, aku akan lapor ke nenek. Kenapa menangis? Nini, aku adik Ye. Adik kakak. Ini anak yang dibeli itu, gadis pembawa keberuntungan. Bibi tua. Dia bukan gadis pembawa keberuntungan. Dia adikku. Namanya Zhan Nian-Nian. Jangan bikin masalah. Anak itu belum paham. Kamu yang dewasa juga nggak paham. Dari mana datangnya anak liar ini? Kenapa dia bisa bermarga Zhan? Kalau Ye sudah bangun, taruh dia di mana asalnya, don't TN. Karena Ye sudah sadar, taruh saja di tempat asalnya. Betul, Tante. Dia gadis liar tanpa asal jelas. Kalau dia bawa penyakit, bagaimana?
Cepat usir saja. Bibi, Nian-Nian anakku, sama seperti anak kandung. Kamu... Sudahlah, terserah kamu saja. Zhan Sihang yang memimpin keluarga. Keuntungan saya di keluarga Zhan makin sedikit. Makin lama makin berkurang. Saya harus bantu Yusuan naik posisi. Yang hitam itu enak. Nian-Nian, itu bukan makanan. Ayo Nian-Nian, kakak ajak makan yang enak. Ini aku sengaja minta di kuil Baolian untuk doakan keselamatan Aye. Cepat pakai kalung ini, harus dipakai lama baru bermanfaat. Ini niat baik dari Bibi. Ya, pakai saja. Ini makanan enak. Nian-Nian, barusan sapi baru makan kue kecil kan? Lapar lagi. Mami, kayaknya Nian-Nian suka gigit gelang ini. Nggak sopan. Kakak sepupu, kalau ada waktu datang main sama aku ya. Ayo temani adik main baik-baik. Mami antar Bibi dulu. Iya. Kalian makan dulu. Mami tunggu Daddy pulang, baru makan bareng. Sudah pulang. Akhir-akhir ini kalau keluar, hati-hati saat nyetir. Bibi kecelakaan mobil. Kecelakaan. Aneh juga sih. Mobil isi 4 orang. 3 orang tak luka sama sekali. Kaki Bibi patah. Katanya butuh waktu buat sembuh. Suami. Hari ini Bibi datang jenguk ayah. Dia bilang hal buruk ke Nian-Nian. Tak tahu ada kaitannya atau tidak. Ini... Jadi satu mobil 4 orang. 3 lainnya tak luka sama sekali. Bukankah itu aneh? Keluarga kita. Kali ini benar-benar beruntung. Tuan San, Tuan Tua telepon, besok akan ada pesta. Beliau minta Anda bawa Tuan Muda pulang dan tampil di sana. Sepertinya ayah ingin ayah tunjukkan wibawa ke keluarga agar mereka tahu ayah sudah sadar. Besok kita berempat pergi bareng. Siapa itu? Lihat. Siapa itu? Itu kan gadis yang dibawa keluarga Zhan untuk upacara pengusir sial. Cantik juga. Beruntung bisa gabung keluarga Zhan. Hidupnya pasti enak nanti. Kalian percaya tradisi pengusir sial? Itu cuma adik ketiga temukan tabib hebat. Pakai gadis itu sebagai alasan saja. Iya, belum pernah dengar orang sakit sembuh karena pengusir sial. Karena gadis kecil ini. Kita diusir pulang ke rumah ibu. Gara-gara dia kita dipulangkan ke rumah ibu. Kenapa setiap tahun begitu? Orang itu aneh. Dahi dia gelap. Pasti ada bahaya berdarah. Adik ketiga, kamu mendidik anak seperti ini? Kakak kedua, anak bicara polos. Kalau kamu tak percaya Nian-Nian itu pembawa hoki, bisa selamatkan ayah. Kenapa peduli ucapan anak? Tak sengaja bicara. Tentu saja tak masalah. Kalau benar Nian-Nian bintang keberuntungan ayah, kamu pasti akan melindungi ayah kan? Tentu saja. Tuan muda kedua datang. Nian-Nian, itu paman kedua. Tapi dia dan ayah beda ibu. Nanti kalau kamu tak mau jumpa dia, tak usah bertemu. Paman kedua dan ayah tak aku. Aku dan kakak punya ibu yang sama. Nian-Nian akur dengan kakak. Perlakukan Nian-Nian dan kakak dengan baik. Aye, sini. Cepat ke sini ke kakek. Ayah sudah jauh lebih baik. Tenang saja. Kali ini cucu kesayanganku sudah menderita. Kakek punya sesuatu yang bagus. Nanti bawa pulang buat kesehatanmu. Terima kasih, Kek. Anak ini dahi lebar. Matanya jernih dan terang. Anak baik. Karena dia berjodoh dengan ayah, biarkan saja di sini. Sebagai paman kedua, saya juga bawa hadiah untuk ayah dan Nian-Nian.
Yushuan bilang mau main game sama Nian-Nian. Kalau Ai bisa temukan giok asli di antara 4 kotak ini, maka Yushuan akan tambah 5% saham kota Gang untuk rayakan Ai. 5% lumayan besar. Putra kedua keluarga Zan sangat dermawan pada kakaknya. Tentu saja. Ayah kamu juga boleh pilih langsung. Tapi kalau begitu, tak ada hadiah tambahan. Kalau aku salah pilih, Ayahmu harus keluarkan uang setara untuk bantu anak-anak di daerah kumuh. Bagaimana? Kalau Zhan Xiaoye pilih, pasti salah pilih. Kalau tidak pilih, berarti tak punya keberanian. Ayah pasti kecewa padanya. Ayah, menurut Anda? Semua cuma permainan anak-anak. Saya yang tua ini. Cuma lihat-lihat saja. ayah. Ai, ini cuma main-main sama paman kedua.